Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala alihi wa mawalah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Ikhlas Perumahan Berdikari beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Baik itu bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Bagaimana mengajak kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini tentunya doa kita semua, munajat kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita semuanya mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu bersama-sama kita pahami, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan dengan usaha yang harus kita lakukan sendiri. Ini yang namanya kebahagiaan itu, selain kita berdoa, bagaimana kita pun harus bersama-sama mewujudkan niat, mewujudkan doa itu dengan usaha. Dengan usaha. Sama ketika kita menginginkan kita ini mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tentunya kalau kita ingin bahagia di dunia, syaratnya mungkin taruhlah mungkin ada duit misalnya. Ada duit, maka dengan adanya uang ini insya Allah kita akan bahagia. Apa yang kita kepengen bisa dibeli. Kita kepengen makan model bisa dibeli. Kita kepengen makan ini bisa dibeli. Insya Allah. Nah, untuk mendapatkan uang ini tentunya apa yang harus kita lakukan? Bekerja. Tidak duduk baik, bekerja, berusaha. Sama mungkin yang laki-laki yang masih bujang kepengen dapat jodoh misalnya. Yang bujang gadis kepengen dapat jodoh, tapi cuma niatnya baik kepengen dapat jodoh, nah nikah, tapi tidak mau berusaha mencari di mana jodohnya dapat. Begitu juga sama ketika kita mengharapkan kita ini nantinya mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepengen hidup kita nanti kalau kita kembali kepada Allah diberikan kebahagiaan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala nantinya hanya memberikan dua pilihan kepada kita semua. Ketika kita nanti menghadap Allah, meninggal dunia di alam kubur, di situ Allah cuma hanya memberikan dua fasilitas buat kita. Nikmat kubur atau kasih kubur. Begitu juga sebaliknya, ketika kita nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertimbangkan segala amalan-amalan perbuatan kita, di situ juga Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua tempat kepada kita, surga dan neraka. Dua pilihannya. Maka oleh karena itu kembali kepada diri kita ini mau kemana?
Kalau kita ditanya, Pak, mau dapat siksa kubur atau kasih nikmat kubur, jawabannya pasti nikmat kubur. Mau masuk surga atau neraka, jawabannya pasti neraka. Akan tetapi sekali lagi, niat yang kita inginkan ini harus kita sendiri yang mewujudkannya. Kapan? Saat kita masih ada di dunia. Saat kita masih hidup, masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat inilah kita berusaha bersama untuk kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan itu semua syaratnya tadi kami katakan di awal, bagaimana kita selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu merupakan perintah Allah untuk kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada